Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan di mana saja berada, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Kali ini kita akan bahas yaitu remedial dan pengayaan Bapak Ibu. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah menentukan KKM, kemudian kita sudah menentukan atau pengolahan nilai. Berikutnya setelah kita olah nilai tersebut, kemudian kita perhatikan mana KD-KD yang tidak tuntas, maka peserta didik kita itu diharuskan untuk melaksanakan remedial dan pengayaan. Baik Bapak Ibu, setelah ditentukan KKM, itu sudah kita kerjakan di awal, kemudian capaian pembelajaran peserta didik dapat dievaluasi ketuntasannya. Setelah dievaluasi ketuntasannya, ada yang sudah mencapai KKM dan ada yang belum mencapai KKM. Maka yang belum mencapai KKM wajib ikut program remedial. Yang sudah tuntas dapat diberi pengayaan. Remedial itu diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Kemudian pembelajaran remedial itu tujuannya adalah untuk membantu peserta didik kita memahami kesulitan belajar. Seperti dilaksanakannya bimbingan belajar secara individu dilakukan jika ada kesulitan belajar bagi individu yang berbeda dan bimbingan diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami peserta didik. Kemudian remedial itu pemberian bimbingan secara kelompok dilakukan dalam pembelajaran klasikal. Ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan bersama. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda dilaksanakan jika semua peserta didik mengalami kesulitan belajar, maka pelajaran itu harus diulang materinya, disederhanakan materinya, kemudian tesnya dan pertanyaannya. Dan ada juga pemanfaatan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian pembelajaran remedial dapat dilakukan berulang-ulang sampai mencapai KKM dan batas hingga akhir semester. Jika belum mencapai KKM sampai akhir semester, maka dapat dipilih beberapa alternatif seperti 1. Peserta didik diberi nilai sesuai capaian yang diperoleh atau remedial. Keuntungan yang pertama ini atau keuntungan alternatif 1 ini adalah untuk meningkatkan motivasi peserta didik dan memberi kesempatan memperoleh nilai maksimal dengan prinsip belajar tuntas. Kemudian ada pula kelemahannya. Peserta didik yang sudah tuntas merasa diperlakukan tidak adil. Maka peserta didik diberi kesempatan yang sama
untuk memperoleh nilai maksimal. Alternatif kedua, peserta didik diberi nilai rata-rata antara capaian awal sebelum mengikuti remedial dan capaian akhir sesudah mengikuti remedial. Contoh, KKM 64. Seorang siswa namanya Siti, nilai capaian awalnya 60 dan nilai capaian akhir 90. Setelah dirata-ratakan, nilai Siti menjadi 75 dan telah melampaui KKM, yaitu KKM-nya 64. Maka nilai Siti 75. Alternatif 2, untuk mengatasi kelemahan alternatif 1, upaya lain untuk mengatasi alternatif 1 yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk tes dan diinformasikan bahwa konsekuensi nilai yang diambil adalah nilai hasil tes tersebut atau capaian terakhir. Sedangkan alternatif yang ketiga, peserta didik diberi nilai sama dengan KKM yang sudah ditetapkan sekolah untuk satu mata pelajaran. Berapapun nilai capaian peserta didik tersebut telah melampaui nilai KKM. Untuk pengayaan Bapak Ibu merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan diberikan segera setelah diketahui peserta didik telah mencapai KKM berdasarkan penilaian harian. Bentuk pelaksanaan pengayaan, 1, bisa belajar kelompok, yaitu peserta didik yang memiliki minat tertentu belajar kelompok dengan memecahkan suatu masalah, atau bisa belajar di perpustakaan terkait KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah, bisa juga bentuk proyek atau penelitian ilmiah. Yang kedua, belajar mandiri. Secara mandiri, peserta didik belajar mengenal sesuatu yang diamati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan, kegiatan pemecahan masalah, tugas, proyek, atau penelitian ilmiah. Jadi sangat banyak metode-metode atau tugas-tugas yang kita berikan kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM untuk melaksanakan kegiatan pengayaan. Dari sekian pengayaan yang sudah kita laksanakan, sekian kegiatan, maka semua laporan hasil penilaian tadi itulah yang dimasukkan ke dalam nilai rapot, kemudian ditetapkan dalam rapat Dewan Guru berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Kemudian hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Kemudian hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai pada rentang 0 sampai 100. Predikat dan deskripsi singkat yang menggambarkan capaian kompetensi yang menonjol dalam satu semester setiap mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan kegiatan pengolahan hasil penilaian. Hasil penilaiannya itulah nanti dituangkan di dalam bentuk suatu laporan akhir semester atau laporan akhir tahun. Jadi
Untuk berikutnya nanti kita tinggal satu mata diklat lagi yaitu tentang RTL Bapak Ibu. Ini juga kalau memang masih ada nanti yang, perlu kita pertanyakan, kita bisa diskusikan nanti di live chat atau di teleconference berikutnya. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.